lebih dengan aksi. Bumbu Rasi tempat mulia, tempat kami jadi yang luar biasa. Religius cerdas tanpa batas, masa depan cerah terasa dekat. Bersama teman kita menggapai cita setinggi angkasa. Dengan tekad hati yang lantang, kita berjuang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Utomo, dan yang terhormat seluruh Dewan Guru SDN Bungurasi yang berbahagia. Sebagai iftitahul kalam, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Atas berkat rahmatnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan Kombel SDN Bungurasi atau Kombugis pada hari Sabtu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, untuk kegiatan kelompok belajar atau Kombel SDN Bungurasi pada hari Sabtu ini adalah tentang diseminasi rencana tindak lanjut atau RTL dengan semprot bakso, Sport Education Model Olahraga Tradisional Gobag Sodor, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wendy. Jadi sudah dibayangkan bagaimana itu bakso ya. Bakso bukan yang berarti bulat-bulat, yang bulat-bulat itu bolanya, tapi Gobag Sodor tanpa bola ya Pak Wendy ya. Dan agar kita tidak penasaran lagi apa itu semprot bakso, kepada yang terhormat narasumber pada siang hari ini Bapak Wendy Christian dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas dari diseminasi PKG PJOK, yaitu untuk membuat program pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah kita. Jadi di sini untuk yang pertama saya kasih judul biar menarik, itu semprot bakso. Ya, seperti yang dijelaskan sama Bu Indah tadi, bukan bakso yang bulat-bulat, tapi itu Gobag Sodor. Nanti yaitu kita seperti yang kemarin itu Sport Education Model. Jadi anak-anak nanti berbagi peran tentang pelaksanaan olahraga tradisional Gobag Sodor, seperti itu. Next. Latar belakang kenapa saya memilih olahraga tradisional, karena peserta didik atau anak didik kita sekarang adalah generasi Alpha yang lahir pada tahun 2010 sampai 2025. Di mana mereka semua itu dari kecil sudah terpapar teknologi. Sehingga mereka menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Ya. Dan permainan anak-anak sekarang itu biasanya adalah sekarang yang pasti menggunakan HP game online. Ya. Jadi untuk gerak anak-anak itu hampir tidak ada. Jadi di sini permainan yang sekarang dimainkan adalah game online, di mana saya sebagai guru PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup sehat.
Olahraga tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi dan selain itu bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Itulah latar belakang saya mengambil tentang permainan tradisional untuk program pengembangan pembelajaran berbasis proyek ini. Next. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan peserta didik yang aktif dan bugar melalui olahraga tradisional yang menyenangkan, melestarikan olahraga tradisional, membuat keterlibatan aktif peserta didik dalam peranan yang nyata, dan peserta didik terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Berikutnya. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Pengenalan, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif, yaitu tadi di sport education modelnya. Anak-anak nanti berbagi peran, ada yang menjadi panitia, ada yang atlet, ada official, dan sebagainya. Bahkan ada yang menjadi penonton. Eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik, yaitu topiknya tadi gobak sodor, bagaimana ada perannya di situ yang diperankan oleh anak-anak nanti. Proyeknya yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. SEM-nya tadi, Sport Education Modelnya tadi. Oke, lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sekolah. Struktur programnya, program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan olahraga tradisional gobak sodor. Yang kedua, murid yang nanti kita libatkan yaitu kelas 4, 5, dan 6. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah. Nanti waktunya di bulan Desember setelah asesmen akhir. Oke. Mitra dalam komunitas belajar yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK dan rekan sejawat sebagai fasilitator yang berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penguasaan dan evaluasi. Untuk wali kelas sebagai koordinator dan mendokumentasikan hasil kegiatan. Yang terakhir, masing-masing kelas terlibat dalam kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari peserta didik sesuai perannya. Next. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu asset based thinking, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Ini aset manusianya. Ada juga murid dari kelas 4, 5, dan 6, sejumlah 250 siswa, di mana masing-masing kelas nanti akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Nanti pelaksananya murid, semuanya murid. Untuk aset sarpras, sekolah memiliki halaman yang cukup untuk olahraga tradisional gobak sodor, serta ada jaringan internet yang lancar nanti untuk publikasinya. Yang keempat, memiliki peralatan yang mendukung seperti speaker, waktu pelaksanaan nanti biar rame. Laptop dan proyektor, mungkin ada waktu koordinasi dengan pembagian peran. Juga ada alat olahraga seperti kun, fluid, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas olahraga tradisional. Selanjutnya. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan. Selesai apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Melihat dari umpan balik dari peserta didik. Yang berikutnya mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto. Ini tadi tugasnya dari wali kelas. Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa menggunakan TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia. Dan yang terakhir mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan
bekerja sama dalam tim berupa kuesioner atau wawancara. Oke, berikutnya. Kemungkinan tantangan yang muncul untuk program pengembangan pembelajaran proyek ini yaitu cuaca. Nanti terkadang panas karena waktunya panjang ya. Adapun hujan karena musim penghujan. Solusinya yaitu kegiatan dapat ditunda. Ya, ditunda sampai hujan reda atau diganti lain hari. Berikutnya bukan belum. Yang kedua, kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lain. Karena keadaan ini sering terjadi mengingat banyaknya kegiatan di sekolah kita. Ya, sehingga dalam keadaan ini kita melihat mana kegiatan yang menjadi prioritas kita dahulukan. Yang ketiga, minimnya dana kegiatan. Mengingat banyaknya kebutuhan sekolah yang memerlukan dana yang tidak sedikit untuk proses pembelajaran berbasis proyek. Sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk melibatkan mitra sekolah sebagai pihak ketiga. Berikutnya. Nah, thank you. Tolong dijawab, cakep ya. Pergi ke toko, kain membeli kebaya. Kebaya biru buat hadiah pacar. Cukup sekian presentasi SEM saya. Semoga program ini berjalan lancar. Jadi, dari sini kira-kira mungkin ada saran atau masukan untuk saya atau pengembangan pembelajaran yang saya sampaikan ini nanti dilaksanakan bagaimana. Monggo, mungkin ada yang bisa menyampaikan aspirasinya, monggo, dipersilakan. Terima kasih Pak Oke. Wendy, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wendy tadi. Semoga menginspirasi teman-teman guru di SDN Bungurasi ini, baik guru bidang studi maupun guru kelas. Semoga menginspirasi menjadi lebih baik, mempunyai program-program pembelajaran yang best project ya. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Dan seandainya ini benar-benar dilaksanakan di SDN Bungurasi, alangkah luar biasanya SDN Bungurasi ini bisa memberdayakan atau mengajari siswa-siswa untuk berperan aktif di dalam kegiatan. Sehingga ketika mereka nanti di luar, ketika mereka sudah lulus, mungkin mereka sudah pernah menjadi panitia, bagaimana itu menjadi panitia dalam sebuah perlombaan, bagaimana itu menjadi pemain yang sportif, seperti itu. Monggo para Bapak Ibu guru, barangkali ada yang ingin ditanyakan maupun disampaikan saran, usulan tentang semprot bakso ini. Monggo, dipersilakan. Ini bisa juga dibuat sebagai P5 kalau mau. Oh ya, kebetulan sekali. Oke, Bu Emi. Oke, kebetulan sekali saya mengampu di kelas 2 ya Pak ya. Di kelas 2 itu di P5-nya kebetulan kami itu ada tentang kearifan lokal. Dan kearifan lokal itu di P5 khusus kelas 2 itu ada pengenalan permainan tradisional. Mungkin ya, kalau tadi saya lihat sasarannya di kelas 4-5 untuk kegiatan ini 4-6. Mungkin kelas 2 perlu dikenalkan sedikit-sedikit Pak Wendy. Karena biar mereka tahu, oh ternyata ada loh olahraga atau permainan tradisional yang menyenangkan dan menggunakan lapangan. Seperti itu. Karena selama ini anak-anak kelas 2 itu taunya permainan tradisional itu hanya sebatas dakonan, lompat tali, bekelan, seperti itu. Yang seperti bakso ini kayaknya tidak banyak anak-anak yang tahu. Untuk Terima kasih. kelas bawah, kelas 1, 2, 3, bisa kita koordinasikan dan kita pilih untuk olahraga tradisional yang cocok. Seperti misal boy-boyan lah, karena ada di situ ada unsur melempar, menangkap, dan menata menaranya. Oh, ya, Itu juga memakai lapangan juga. Oke, terima Itu bisa kasih. digunakan. Ataupun gobak sodor juga bisa, cuma dengan modifikasi agar tidak terlalu peraturan untuk kelas bawah.
Terima kasih Pak Wendy. Mungkin kalau seandainya itu dilakukan entah boy-boyan atau gel-gelan ya, boy-boyan maupun bakso, kita Ya. diinfo ya Pak, biar kita bisa mendokumentasikan sebagai laporan V5. Monggo kita Oke, terima kasih. koordinasi bersama di tombel kita di Tombukis ini. Mungkin nanti yang mengangkat tema ya, tema Bangun Jiwaraka atau pengenalan kearifan lokal tadi bisa kita buat P5, kita gelar. Iya, Iya, benar kita sekali. gelar. Inspiratif. Itu kelas 1, 2, 3 bisa digelar nanti. Luar biasa. Kita ya tadi fasilitator gurunya untuk menyusun atau membagi peran anak-anak. Kita bagi seperti kompetisi. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi seperti lomba 17-an kemarin, cuma yang berperan nanti anak-anak. Anak-anak semua. Oke. Monggo Bapak Ibu guru barangkali ada masukan atau usulan biar suasana ini lebih hidup ya. Monggo. Jangan tegang. Santai-santai. Mungkin Abah Makin bisa ngasih saran untuk beliau-beliau atau kami yang di sini yang masih muda-muda ini bisa diberi saran. Terima kasih, dipersilakan. Luar biasa. Iya. Atau, iya, mungkin atau sebelum luar biasa, iya. Oke. Biar tambah bugar mungkin ya. Mungkin sebelum libur semester 1 ini biar kita lebih semangat. Mungkin ada kompetisi gobak sodor antar guru nggih Pak nggih? Luar biasa. Mau? Mau. Nanti sebelum dipraktekkan ke anak-anak kita praktekkan dulu. Oke, siap. Terima kasih masukannya Pak. Dan Bu Bos mohon disiapkan hadiahnya. Iya, Bakso ya. bakso. Ya. Kita main bakso berhadiah bakso. Luar biasa. Terima Ya. kasih Abah Makin masukannya. Sudah? Masih ada masukan? Bu Emi mungkin? Monggo. Oke. Untuk guru 4, kelas 4, 5, dan 6, bagaimana untuk kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak Wendy? Seandainya direalisasikan di dunia nyata? Sangat mendukung sekali. Luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Alhamdulillah dengan telah disampaikan oleh Bapak Wendy tadi, maka berakhir pula acara Tombukis pada siang hari ini. Dan di sini saya Indah Mariam sebagai pembawa acara pada acara hari ini. Apabila terdapat kata dan tingkah yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bumbu rasi tempatmu